Gimana kalau kue yang kita makan atau sabun yang kita gunakan itu terbuat dari jasad manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujiati dan selamat datang di channel aku. Sebentar nih, sebelum aku mulai video kali ini ya, aku tuh mau nanya dulu sama kalian. Waktu kalian menggunakan sebuah benda atau memakan sebuah, misalnya memakan kue lah, pernah nggak sih kalian mikir, kue yang aku makan ini enak, ini terbuat dari apa ya? Pernah nggak kalian mikir gitu? Atau waktu kalian menggunakan sabun, sabunnya wangi, ini dari apa ya bahannya? Pernah nggak? Ini aku mau nanya, gimana kalau kue yang kita makan atau sabun yang kita gunakan itu terbuat dari jasad manusia? What? Pasti serem ya. Nah, ngomong-ngomong soal kue dan juga sabun yang terbuat dari jasad manusia, ada nih cerita tentang salah satu psikopat terkejam yang ada di dunia, dimana dia ini menjadikan korban pembunuhannya ini menjadi sabun dan juga bahan pembuatan kue. Gila nggak? Wes pasti edan nih. Uang digawe bahan sabun karo kue. Kue ini loh dimakan. Jadi gimana ceritanya? Mari kita simak. Jadi gini, namanya itu Leonardo Cianciulli. Dia ini lahir pada tanggal 18 April 1894 di Montella Avellino, Italia. Sebentar. Kenapa ya, Cayo? Aku itu kalau ngomong pakai nama-nama yang ke Italian gitu, tuh di otakku itu yang terbayang itu malah iklan yang ini loh, Mamma Mia Lezato. Aku tuh nggak tahu apa karena lidahku tuh lidah orang Jawa, jadi tuh susah kalau harus ngomong-ngomong Italia gitu. Tapi yowis, ini demi konten ini tak usahakan ya. Jadi kembali lagi ke topik, Leonardo Cianciulli ini merupakan seorang yang hidupnya itu cukup menderita. Bahkan penderitaannya itu dimulai semenjak dia masih belum dilahirkan ke dunia. Loh, kok bisa? Nah, jadi gini, ibunya dari Cianciulli ini itu hamil si Leonardo Cianciulli ini dari hasil pemerkosaan. Nah, terus ibunya itu dipaksa untuk menikah dengan si pemerkosanya tadi, yang berarti ya pemerkosanya itu ayahnya si Cianciulli ini ya. Nah, tapi setelah kehidupan ibunya dan ayahnya ini menikah pun, mereka itu tetap hidup dalam garis kemiskinan gitu, pokoknya orang yang nggak mampu. Nah, pada saat si Leonardo Cianciulli ini masih kecil, ayahnya ini meninggal dunia. Selepas meninggalnya ayahnya ini, ibunya tadi menikah dengan seorang pria. Yo jelaslah seorang pria, maksudnya seorang wanita gitu. Tapi setelah pernikahan kedua ibunya ini, kehidupannya itu bukannya malah semakin membaik, tapi malah bertambah buruk gitu. Mereka ini tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Leonardo Cianciulli ini juga mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya, di mana ibunya ini juga sering menyiksa Leonardo Cianciulli ini secara fisik. Jadi ibu ini main tangan, bu nyapok tuh aku gak roh. Pokoknya jelas dia itu juga mendapatkan penyiksaan fisik dari ibunya. Dan sempat ya Leonardo Cianciulli ini ingin mengakhiri hidupnya. Jadi dia itu beberapa kali mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri, tapi yo selalu gagal. Hingga akhirnya pada tahun 1917 Cianciulli ini memutuskan untuk menikahi seorang pegawai negeri biasa yang usianya terpaut jauh lebih tua darinya, bernama Rafael Pansardi. Sebenarnya hubungan dia dengan Pansardi ini atau pernikahannya dengan Pansardi ini tidak disetujui oleh ibunya dari si Cianciulli tadi. Kenapa? Karena ibunya ini menginginkan Cianciulli itu atau putrinya ini menikah dengan seorang yang kaya raya sehingga bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Tapi Cianciulli ini tetap kekeh pada keinginannya untuk menikah dengan Pansardi. Setelah pernikahannya dengan Pansardi ini, Cianciulli itu merasa bahwa kehidupan pernikahannya itu mendapatkan kutukan dari ibunya, karena ibunya tadi yang tidak menyetujui pernikahannya tadi loh ya. Jadi dia ini merasa ibunya itu mengutuk kehidupan pernikahannya dia. Kenapa? Karena setelah menikah pun kehidupan ekonominya itu juga tetap menderita gitu, tetap pas-pasan sengsara gitu. Hingga akhirnya pasangan suami istri ini memutuskan untuk pindah ke kota
Lauria pada tahun 1921. Tapi mungkin keberuntungan juga masih belum berpihak kepada mereka, karena di kota ini kehidupan mereka itu malah semakin memburuk setelah Cianculi ini terjerat kasus penipuan dan dijebloskan ke dalam penjara. Selepas keluarnya Cianculi ini dari penjara, dia dan suaminya si Pansardi tadi memutuskan untuk pindah kembali ke kota Lasedonia. Nah, di kota Lasedonia ini sepertinya nasib buruk pun juga masih menghantui mereka ya. Karena pada tahun 1930 di Lasedonia ini terjadi gempa dan mengakibatkan rumah mereka ini hancur total gitu. Nah, setelah rumah mereka yang ada di Lasedonia ini hancur, mereka ini memutuskan untuk pindah kembali ke kota Giorgio Avellino, Italia. Jadi mereka ini pindah lagi. Tadi kan ke Lauria, setelah Lauria pindah lagi ke Lasedonia dan sekarang pindah lagi ke Correggio. Itu ya cara bacanya. Ke Correggio nih. Nah, disinilah kehidupan ekonomi mereka itu sedikit meningkat. Di mana Cianculi ini membuka sebuah toko sabun kecil. Dari pernikahannya yang bertahun-tahun ini, sebenarnya Cianculi itu telah hamil sebanyak 17 kali. Di mana 3 dari 17 kali kehamilannya ini mengalami keguguran dan 10 lainnya itu anaknya meninggal ketika masih bayi. Jadi dari 17 tadi hanya tersisa 4 anak dari pasangan Cianculi dan juga Pansardi ini. Cianculi ini juga termasuk orang yang percaya akan ramalan ya. Jadi dia itu sering sekali datang ke tempat peramal gitu untuk menanyakan nasibnya dia, nasibnya suaminya, dan nasibnya anak-anaknya. Dan dari para peramal yang dia datangi ini, dia mendapatkan kesimpulan bahwa anak-anak yang sangat dia sayangi ini, dia itu pokoknya sayang banget sama anaknya. Anak-anak yang sangat dia sayangi ini akan meninggal di usia yang masih muda. Nah, ini jelas ya, menimbulkan kekhawatiran bagi seorang ibu. Wah, anakku loh divonis jadi diramal, umurnya itu nggak akan lama, masih muda akan meninggal. Kan ini jelas-jelas akan menimbulkan rasa-rasa khawatir. Nah, rasa khawatirnya ini semakin menjadi-jadi setelah anak pertamanya yang bernama Giuseppe Pansardi ini terpilih sebagai tentara angkatan darat pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini dia itu khawatir setelah dapat ramalan anaknya akan menikah, akan meninggal di usia muda. Nah, ini malah lagi anak pertama yang sangat dia sayangi ini terpilih sebagai tentara angkatan darat di Perang Dunia Kedua. Rasa khawatirnya itu semakin memuncak sehingga dia akan melakukan berbagai cara untuk melindungi anak-anaknya ini, termasuk melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan yang dimaksud di sini bukan kok korban kayak acara Idul Adha, korban kambing, korban sapi, itu enggak. Tapi dia ini akan mengorbankan manusia. Cara basa Jawa nih di rumahku itu tumbal. Jadi dia ini akan menumbalkan orang lain untuk melindungi keselamatan anaknya itu tadi. What? Nah, dari sinilah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Leonardo Cianculi ini dimulai. Korban pembunuhan dari Leonardo Cianculi ini ada 3 orang. Yang pertama itu Faustino Setti, yang kedua Francesca Sauvi, dan yang ketiga adalah Virginia Sosiopo. Ketiga korban ini adalah klien Cianculi yang datang ke rumahnya untuk minta diramal. Jadi Cianculi ini dikenal oleh warga sekitar itu sebagai tukang ramal. Nah, jadi tadi 3 orang tadi itu datang ke rumahnya itu sebagai klien yang minta untuk diramalkan. Modus pembunuhan Cianculi kepada 3 orang ini juga sama. Orang yang datang ke rumahnya tadi atau korban yang datang ke rumahnya tadi akan disediakan minuman berupa anggur ya, mungkin kalau orang sana berupa anggur itu. Namun di minumannya itu sudah dicampur obat atau sejenis obat bius yang dapat membuat korbannya ini pingsan. Setelah korbannya ini pingsan, dia itu kemudian membunuh korbannya itu dengan menggunakan kapak. Tidak hanya sampai di situ, korban yang telah dibunuh tadi kemudian dia mutilasi menjadi 9 bagian. Dan darah dari korbannya itu
dia kumpulkan di dalam baskom. Apakah sampai di situ? Oh, tentu tidak. Karena tubuh korban yang telah dipotong menjadi 9 bagian tadi, dia masukkan ke dalam sebuah panci dan dia masak hingga menjadi bubur. Jadi ini bukan bubur beras, bukan bubur ayam, tapi bubur manusia. Bubur manusia tadi kemudian dia campurkan dengan soda, lalu dia cetak menjadi sabun. Sedangkan tadi darah yang ada di dalam baskom dia biarkan hingga mengeras, lalu setelah mengeras dia masukkan ke dalam oven untuk mengeringkannya. Setelah darah itu kering dan siap, darah itu dia campur dengan tepung, gula, telur, susu, coklat, dan sedikit margarin untuk dia jadikan kue. Bayang aja, wes sabunan, pakai sabun dari mayat manusia, makan kue dari manusia. Ya Allah, nggak bisa bayang nih aku gimana makan kue campuran darah dari manusia. Aduh, dan lebih gilanya lagi, kue beserta sabun yang dia buat dari manusia tadi dia bagikan kepada tetangga sekitar dan sisanya dia makan untuk dirinya sendiri. Nah, emang psikopat itu gak enak sih uang sing ngaku psikopat ini ada di internet, orang-orang yang ngaku wah aku psikopat itu saya percaya. Aksi bejat Cianculik ini terungkap setelah adanya saudara ipar dari korban tadi, korban ketiga yang bernama Virginia Sosiopo tadi itu menaruh rasa curiga. Pasalnya saudaranya ini kenapa kok nggak pulang setelah dia itu berkunjung ke rumahnya si Leonardo Cianculik tadi. Jadi dinteninya, ditunggu aja di rumah. Loh, saudaraku ini kenapa kok nggak pulang-pulang? Oh iya, terakhir dia itu ke rumahnya si Leonardo Cianculik. Wah, jangan-jangan ada apa-apa ini. Jadi dia itu menaruh rasa curiga setelah saudaranya itu kok nggak pulang-pulang. Akhirnya dia melaporkan ini kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bergegas untuk pergi ke rumahnya Leonardo Cianculik guna melakukan penyelidikan. Tapi ini yang aneh ini namanya psikopat ya. Polisi yang datang ke rumahnya Leonardo Cianculik yang berniat melakukan penggeledahan ini malah akan dijadikan korban keempatnya si Leonardo Cianculik ini. Doa sableng wong iki. Polisi mau memeriksa malah mau dibunuh. Tapi untungnya alhamdulillah ya, polisinya ini tuh bisa lolos sehingga dia itu tidak menjadi korban keempatnya dari Leonardo Cianculik ini. Hingga akhirnya pada tahun 1946 pengadilan memutuskan bahwa Cianculik ini bersalah atas kasus 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun masa penyembuhan di rumah sakit jiwa. Kenapa di rumah sakit jiwa? Iya, pengadilan ini menganggap bahwa kejiwaan Cianculik ini jelas-jelas terganggu ya. Apa aneh uang membunuh terus baru dijadikan sabun sama kue terus dimakan. Jadi dia ini juga selain di penjara juga ditambah lagi 3 tahun untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk proses penyembuhan gitu. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1970 Cianculik ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 79 tahun karena penyakit hitam otak. Jadi Cianculik ini meninggal pun juga dia masih ada di lapas ya, di tahanan wanita Pozzuoli gitu kalau nggak salah, di tahanan wanita Pozzuoli di sana karena penyakit hitam otaknya tadi. Nah, kasus Leonardo Cianculik ini viral setelah adanya pameran yang memamerkan barang-barang yang digunakan Cianculik ini untuk membunuh seperti tadi kapak dan juga baskom. Pameran ini berada di Museum Kriminologi Roma sana. Jadi di sana itu dipamerkan barang-barang yang digunakan Leonardo Cianculik ini untuk membunuh seperti kapak, baskom sing buat nahdai atau buat menampung darahnya tadi loh. Di situ itu disediakan, dipamerkan gitu sehingga kasus ini menjadi viral, banyak orang yang memberitakannya gitu ya. Jadi demikian tadi sedikit cerita tentang kisah Leonardo Cianculik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari
cerita ini tadi, kita itu boleh sayang sama seseorang ya, tapi ya jangan sampai itu melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ada gitu. Yang berhak mencabut nyawa seseorang itu cuma Tuhan. Kita itu nggak ada hak untuk mencabut nyawa seseorang, satu orang pun, satu makhluk itu nggak ada hak. Jadi ya itu tadi wes ceritanya tentang Leonardo Cianciulli, salah satu psikopat terkejam di dunia yang menjadikan korbannya itu bahan pembuatan sabun dan juga pembuatan kue. Kalau kalian punya saran lain untuk video-video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like-nya jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe agar kedepannya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Demikian video hari ini. Terima kasih sudah simak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.